Selamat pagi Mbak. Apa kabar? Ada miknya. Baik, apa kabar Mbak Trik? Mbak. Sehat, Alhamdulillah. Oke, saya akan memperkenalkan sedikit nih tentang sosok Mbak Meizani. Beliau berpengalaman lebih dari 18 tahun dalam pengelolaan lahan secara berkelanjutan, pertanian, perkebunan, energi terbarukan, tenaga kerja dan bantuan bencana. Pernah menjabat sebagai Dewan Direksi dan mengembangkan instrumen keuangan perusahaan tingkat tinggi, termasuk penerbitan obligasi berkelanjutan perusahaan yang pertama di Asia pada tahun 2018. Keren, Mbak. Oke. Kak Meizani meraih gelar sarjana dalam studi global dan ilmu politik dari University of Minnesota dan merupakan fellow program United in Diversity MIT Sloan Ideas program pada tahun 2011 sampai 2012. Selanjutnya ada Bapak Frederikus Suarpopor, Bapak Freddy, selaku salah satu penulis buku, tokoh budaya Fak-Fak, dan juga Ketua Sanggar Tomandin Bahamata. Apa kabar Bapak? Ya, selamat pagi untuk yang di Jakarta, selamat siang untuk yang ada di Fak-Fak. Ya, kabar baik. Alhamdulillah. Oke. Bapak Freddy ini memiliki lebih dari 7 tahun pengalaman organisasi di wilayah Fak-Fak, Papua Barat. Selama bergabung di organisasi, beliau menjabat sebagai Ketua Bidang Perwalian Adat, Dewan Adat Suku Baham Mata Fak-Fak tahun 2020-2025, serta Kepala Marga Warpopor di subwilayah komunal adat Pohon Mawodor, Ngara Suku Besar Baham Mata Fak-Fak. Bapak Freddy meraih gelar sarjana pertanian dari Universitas Islam Blitar. Betul ya? Baik, kita juga ada Mas Adi Kristanto, selaku birdwatcher and wildlife photography enthusiast. Selamat pagi, Mas. Pagi, Mbak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Rumah jauh nggak, Mas? Setengah jam sih dari sini. Setengah jam, oke. Kita kenalan sedikit dengan Mas Andi. Mas Adi, beliau berpengalaman lebih dari 22 tahun dalam berbagai jenis penelitian dan organisasi. Pernah juga bergabung di Organisasi Burung Indonesia dan ikut dalam proyek bersama Dr. Sebastian van Bellen, peneliti asal Belanda, di pantai utara Jawa dan Madura pada tahun 2005. Saat ini, Mas Adi bekerja sebagai Manager Animal and Welfare Animalium BRIN dan sejak tahun 2023 menjabat sebagai Head Education, Conservation and Research Jagat Satwa Nusantara Taman Mini Indonesia Indah. Beliau meraih gelar sarjana di Fakultas Biologi dari Universitas Nasional Jakarta. Ya. Boleh, Mas. Oke. Sebelum kita masuk ke diskusi, kita akan sambutan dulu ya Kak dan Pak. Kita ada sambutan. Nanti kita juga ada namanya diskusi, sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu kita akan buka dari sambutan dari Kak Meizani Irmadiani, selaku Senior Vice President dan Executive Chair of Konservasi Indonesia, dan juga Bapak Freddy Warpopor, selaku tokoh budaya Fak-Fak. Untuk sambutan pertama, dipersilahkan Kak Meizani. Terima kasih Mbak Trik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, udah siang ya? Udah siang. Selamat siang semuanya. Terima kasih udah datang yang hadir langsung di Salihara di Jakarta sama yang hadir online juga. Kita dari Konservasi Indonesia, kita adalah yayasan yang bekerja memang di bidang lingkungan. Jadi kita bekerja di bidang lingkungan hidup, pelestarian alam, dan juga yang berkaitan langsung dengan pengembangan kapasitas dan juga kesejahteraan masyarakat. Jadi kita berada di Indonesia ini ada sekitar 16 kantor di seluruh Indonesia, dari Sumatera sampai dengan di Papua Barat, Papua Barat Daya, termasuk di Fak-Fak itu sendiri. Dan memang kita bekerja sudah cukup lama di Indonesia. Sebelum menjadi yayasan, kita sebagai bekerja di bidang organisasi yang internasional, conservation internasional, jadi sudah lebih dari 35 tahun ada di Indonesia. Dan memang semua kegiatan yang kita lakukan ini berhubungan langsung dengan ekosistem-ekosistem penting di Indonesia. Jadi kita melihat apa saja sih ekosistem yang penting yang ada di Indonesia, bagaimana
Dan kenapa ekosistem itu perlu dilindungi, bagaimana masyarakat maupun pemerintahnya itu melihat ekosistem ini, dan bagaimana kita bisa mengembangkan program, baik itu program berbasis sains, karena kita memang science-based organisasi, maupun program yang berhubungan dengan kebijakan dan pengembangan ekonomi yang juga berkaitan langsung dengan insentif untuk pelestarian alam yang berkelanjutan ke depannya. Jadi hari ini kita akan ngomongin tentang burung gitu ya. Jadi saya sendiri bukan saintis dan mungkin teman-teman di KI ini keren-keren semua, dia banyak ada yang pengalamannya di bidang sains, ada yang ahli burung, ada yang ahli hiu, ada yang ahli paus, ada yang ahli orang utan, ada yang ahli komunikasi, administrasi dan semuanya. Dan saya sendiri banyak belajar sejak masuk ke organisasi ini, dan salah satunya adalah punya kesempatan untuk pergi ke tempat-tempat seperti ke Fak-Fak ini. Jadi kebetulan saya sudah ke Fak-Fak juga tahun 2022. Jadi waktu itu kita dipercaya juga sebagai mitra pemerintah di November itu eh, kerja untuk G20 di Bali. Nah, setelah G20 langsung ke Fak-Fak gitu. Jadi bawa teman-teman dari internasional juga untuk ke Fak-Fak, dan salah satu pengalaman yang paling berkesan gitu kan. Jadi kalau kebayang gitu ya kerja di eh, acara konferensi gitu, diskusi dan sebagainya selama hampir 10 hari, lalu besoknya tiba-tiba udah di Fak-Fak gitu. Jadi pengalaman di Fak-Fak itu waktu itu pagi hari harus bangun pagi-pagi gitu kan. Bangun pagi-pagi ngapain gitu kan kita eh, mau ngapain. Jadi pagi-pagi itu kita bangun, kita sudah jalan jam 4, em, ya, jam 4. Setelah 10 hari di ruang konferensi itu, terus datang, masuk mobilnya itu berhenti, ya setelah 1 jam dari hotel, berhenti di pinggir jalan di tengah hutan gitu kan, gelap-gelap pakai senter, jalan kaki. 1 kilo nggak apa-apa, jalan kakinya sih nggak susah itu, nggak, tapi kan malam gelap-gelapnya itu kan, terus tiba-tiba bunyi suara gitu kan, kita bisa dengar tifa. Tifa itu kan gendangnya di Papua itu, bunyi-bunyi ada suara nyanyi-nyanyi. Ternyata kita datang disambut di rumahnya Pak Freddy Warpopor dan Mama bersama anak-anak. Jadi sebelum kita bisa masuk dan melihat burung. Waktu itu burung apa Pak Freddy itu tarok-tarok cendrawasih, salah satu cendrawasih yang kelihatannya itu kayak di National Geographic itu kalau dari atas gitu kan, kelihatan apa dia menari gitu. Sebelum kita boleh datang ke tempat untuk melihat burungnya itu sendiri, harus disambut dan diberikan prosesi oleh Pak Freddy dan Mama langsung. Itu suatu hal yang spesial banget. Setelah itu ya sekitar 2 jam nungguin burung yang nggak datang-datang. Tapi kan pengalamannya itu yang seru. Jadi eh, banyak lah yang bisa diceritain dari pengalaman itu. Itu baru selesai baru jam 9 pagi. Habis itu makan duren. Ah, jadi kalau ke Fak-Fak jangan lupa makan duren. Tapi pengalaman-pengalaman ini menjadi menarik karena ya ini yang akan kita sharing di hari ini, dan kenapa penting dan kenapa kita melakukan itu. Tapi saya ingin cerita juga bahwa jangan sampai nggak ke sana karena tempat itu spesial sekali. Asik. Wah, terima kasih informasinya Kak Mezani. Jadi makin tergoda buat ke sana. Mungkin kita berusaha untuk pemerintah agak ini ya, tolong bisa nggak kirim ke sana rakyat-rakyatnya buat melihat indahnya Papua Barat, terutama wilayah Fak-Fak seperti itu ya Mbak. Terima kasih atas sambutannya Mbak. Kak Mezan, aduh, manggilnya Mbak mulu, gemes deh. Gak apa-apa, Pak. Oh iya, Oke, selanjutnya Bapak Freddy, monggo silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Nama Wingga Pohi untuk yang ada di Fak-Fak itu selamat siang, dan juga untuk kita semua di sini. Jadi kalau saya bilang nama Wingga Pohi,
saudara-saudara bisa jawab Puhi begitu. Jadi selamat pagi, pagi ya, atau selamat siang. Sekali lagi Pak. Iya, Kita ikut nama Wenggihak Puhi. Pohi. Puhi, ya. Terima kasih. Sedikit belajar bahasa Fak-Fak. Ya. Baik, Ibu Mezani dan semua kawan-kawan, Pak Adi, terima kasih untuk kesempatan yang menurut saya sangat luar biasa. Dan ini merupakan harapan dan impian dari masyarakat adat di Fak-Fak secara khusus dan juga mungkin masyarakat Fak-Fak seluruhnya, termasuk pemerintahnya. Sesuatu yang sangat berkesan dan sangat bermanfaat. Saya kebetulan sebelum ke sini juga meminta izin untuk kedua pimpinan kelembagaan adat di sana, Dewan Adat secara khusus untuk menyampaikan salam hormat buat khusus konservasi Indonesia yang sudah membimbing teman-teman sehingga bisa menghasilkan sebuah buku yang luar biasa ini. Boleh aplausnya Iya. teman-teman. Saya yang dulu seorang pemburu burung dan juga semua hewan yang ada di hutan karena kehidupan perburuan itu sangat melekat dengan masyarakat adat. Ya, saya sekitar umur 10 tahun itu sudah ada senjata itu, senapan angin. Ya, itu saya tidak kuat untuk memompanya, tapi biasa om saya atau kakak dan bapak biasa yang pompa. Tapi saya paling apa eh, orang di sana bilang terak apa, jago tembak gitu. Dulu jago tembak burung, sekarang jaga burung. Maksudnya burung-burung. Iya. Eh, ada satu kekhawatiran dari kami itu karena seringkali dalam nyanyian tari-tarian nama-nama burung yang ada di seluruh alam di Papua dan secara khusus di wilayah adat Bahamata di Fak-Fak itu selalu kami sebut dalam nyanyian lagu-lagu itu. Nah, yang menjadi kekhawatiran adalah kami nyanyi tapi kami tidak tahu burung itu yang seperti apa. Dan apalagi anak-anak sekarang mereka lebih tidak tahu lagi. Tetapi dengan uh, adanya kawan-kawan fotografer secara khusus di Fak-Fak, Apung kalau lagi nonton live ini, terima kasih banyak karena kami biasa panggil Mas Apung, siapa nama lengkapnya saya tidak hafal. Tapi itu yang mengkoordinir Fak-Fak Building di Fak-Fak. Nah, di awal tahun 2016 dia mulai masuk ke wilayah hutan dan selalu bersama teman-teman adik-adik mereka mendokumentasikan dan dia yang kemudian menyampaikan. Ketika kita jaga, maka orang akan datang lihat, mereka akan bawa dampak ekonomi buat masyarakat. Nah, itu sesuatu yang sekarang betul-betul dirasakan. Adik-adik dan anak-anak ponakan-ponakan saya itu hampir setiap saat bersama Mas Apung itu, mereka dengan kamera, kalau dulu pikul senjata, saya dulu pikul senjata untuk tembak-tembak burung atau kanguru dan lain-lain, sekarang pikul kamera. Luar biasa untuk teman-teman fotografer. Kalian jadi inspirasi buat masyarakat saat ini, terutama generasi saat ini untuk merawat hutan. Kemudian terima kasih buat semua teman-teman yang khusus di konservasi dan juga para aktivis atau pemerhati lingkungan. Hutan itu penting untuk keberlanjutan kehidupan manusia dan semua makhluk hidup. Kita terus berjuang dan menurut saya lembaga adat dan juga masyarakat adat yang masih menjaga hutan dan alam itu merupakan pilar-pilar yang saling menopang untuk menjaga keberlangsungan kehidupan ini. Menjaga hasil ciptaan yang maha kuasa. Itu besar sucipta, kasih untuk kita jaga. Tidak hanya untuk kita makan, tapi kita jaga, rawat, dan dia terus berkelanjutan. Terima kasih buat kesempatan ini. Dan harapan dari saya secara pribadi,
dan juga secara kelembagaan kebetulan saya saya ketua sanggar, seorang seni yang kemudian saat ini sedang bagaimana mengajarkan, melatih anak-anak yang dulu kalau mau menari biasanya orang bilang, itu hanya nenek-nenek, mama-mama yang bisa nari dan orang tua-tua yang bisa bikin alat musik tifa dan bisa memainkan musik tifa itu. Nah itu saya dan anak-anak saya yang masih SD, bahkan PAUD itu mematahkan pernyataan itu. Dan sekarang mereka tampil di mana-mana. Jadi kalau ke Fak-Fak pasti atau ikuti info di medsos yang suka jemput-jemput tamu dan lain-lain itu ada di barisan kami di komunitas pencinta seni dan budaya Bahamata. Jadi dengan adanya buku ini dan berharap dia akan terbit untuk beberapa jilid lagi ke depan. Jadi tidak hanya burung tapi juga ada mamalia dan berbagai jenis serangga yang saat ini sedang diburu oleh teman-teman fotografer di Fak-Fak dan nah ini tantangan buat Mas Adi. Hari ini duduk di sini, besok harus ikut saya ke Fak-Fak. Iya, jadi terima kasih banyak. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Sekali lagi, terima kasih untuk apa hasil dari kerja keras teman-teman menghasilkan sebuah buku untuk bukan untuk saat ini tapi untuk generasi yang akan datang. Dan saya berharap yang ada dalam dokumentasi foto ini dia akan tetap ada untuk selamanya, dia tidak punah. Sehingga tidak hanya menjadi cerita di dalam buku ini tapi betul-betul ada. Semua yang ada dalam buku ini masih ada di sana. Mbak Mezani sudah sampai, yang lain boleh ke sana. Pasti akan disambut juga di tempat saya. Di tempat saya namanya Dusun Kekermor. Nah, Ibu Mezani dan teman-teman dari konservasi sudah ke sana. Dan bagaimana menikmati masakan dari bambu dan sambal palanya. Iya, dan itu merupakan kuliner khas Fak-Fak yang bisa selain alam yang begitu indah di Fak-Fak. Baik. Terima kasih. Baik, Ya. terima kasih banyak Bapak Freddy. Jadi Mbak Mezani udah pernah ke sana. Semoga Pak Mas Adi dan semua teman-teman di sini termasuk saya kita bisa ke sana ya. Amin. Baik, ini sebelum kita masuk ke sesi utama, ini tadi Pak Freddy ada bisik-bisik ke saya. Katanya mau ngasih sesuatu nih yang spesial buat Mbak Mezani sama Mas Adi. Benar ya Pak ya? Iya, kasih tugas Oh untuk kasih tugas jalan-jalan. katanya. Iya. Boleh, Iya, boleh. Jadi karena ini bicara soal Jangan dites tentang burung-burung saya ya belum mau tes hafal. juga sekalian bersuara seperti burung. oh, oke. Iya, karena ini judulnya burung-burung dalam tinjauan budaya, maka wajib pakai. Oh, hadiah spesial katanya Mbak Mezani katanya. Saya bawa sembunyi-sembunyi. Wah, keren banget. Foto ini boleh foto kayaknya. Wah, kecantikan naik 2 kali lipat, Mbak. Kecantikan naik 2 kali lipat. Mas Adi ini tanggung jawab ini kalau pikul barangnya. Oh. Oke, siap. Wah, Mas berat beban Mas. Oh boleh di foto dulu kali ya? Boleh ya? Oh iya, bukunya boleh dipegang bukunya. Baik, terima kasih. Rangkum dikit berarti mudah-mudahan dengan adanya acara ini kita semakin cinta sama hutan. Semoga kita semakin cinta ya sama hutan kayak gitu ya. Oke. Nah, saatnya kita masuk ke acara utama yaitu diskusi buku berjudul Burung-burung dalam Tinjauan Budaya Mbah Mata Fak-Fak. Nah, ini apa namanya? Kita namanya diskusi itu kan pasti ada yang perlu dijelaskan dulu ya. Mbak Mezani, terus Pak Freddy dan Mas Adi. Jadi sebelum kita masuk ke diskusi utama mungkin
boleh dijelaskan dulu nih Mbak Mezani mau bicara tentang apa nih? Karena sebelumnya ini apa ya namanya? Salah satunya tuh Mbak Mezani ingin menjelaskan tentang burung-burung kan pernah ke sana juga kemarin. Terus pengen tahu nih ada pengalaman apa, terus juga terkait dengan konservasi Indonesia, terkait pelestarian, tugas utamanya konservasi Indonesia. Karena kita tahu konservasi Indonesia tuh punya banyak misi yang kita tahu untuk kedepannya negara kita. Betul ya Mbak ya? Keberlangsungan kehidupan terutama gak hanya burung-burung tapi juga hewan-hewan yang lain. Jadi kita boleh cerita-cerita sedikit nih Mbak sebelum ke diskusi nanti teman-teman pengen ada tanya jawab. Silakan. Ya, makasih Mbak Trik. Jadi memang di Konservasi Indonesia dan kenapa kita bekerja di Fak-Fak dan juga kita mengeluarkan bersama teman-teman Fak-Fak Berding ini buku mengenai burung-burung. Jadi sebenarnya yang kita lakukan itu kan tadi balik lagi bahwa kita peduli dan kita percaya bahwa ekosistem ini beberapa ekosistem penting ini memang banyak sekali yang perlu dilindungi dan ekosistem ini perlu dilindungi karena keterkaitan langsungnya dengan fungsi kehidupan kita, bukan hanya masyarakat langsung di Fak-Fak tapi masyarakat global yang kita tahu karena di sini ada perubahan iklim dan di Fak-Fak itu sendiri ekosistemnya ini penting. Ekosistemnya penting itu ada ekosistem dari ekosistem pegunungan, ekosistem pesisir, ekosistem mangrove, sampai ekosistem terumbu karang yang semuanya itu satu hamparan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya burung-burung yang ada di Fak-Fak ini bukan hanya burung-burung yang ada di pegunungan. Nah, di ekosistem hutan sendiri yang waktu itu saya ada kesempatan untuk mampir gitu ya, itu fungsi burung-burung ini memang sebagai penanda kelestarian alam itu sendiri, tapi juga mereka punya fungsi-fungsi sendiri yang fungsi-fungsi sebagai pengendali hama ataupun fungsi sebagai penyebar benih. Tapi fungsi-fungsi ekosistem ini juga berkaitan langsung dengan tadi tutur budaya yang ada di Fak-Fak. Jadi budaya yang ada di Fak-Fak ini memang dari cerita, dari musik dan sebagainya itu turun-temurun bercerita tentang alam dan bercerita tentang binatang maupun ada spesifik juga yang bercerita tentang burung gitu. Pak Freddy juga waktu saya ke sana bercerita bahwa takutnya anak-anak udah nggak lihat lagi burung-burung ini cuma cerita-cerita aja gitu kan jadinya myth atau legend gitu kan. Nah selain itu sebenarnya kenapa burung yang dikedepankan karena memang di Fak-Fak itu kalau nggak salah ada 138 ya jenis burung sendiri gitu. Dan ada burung-burung ikonik yang seperti kasuari tentunya, rangkong, tapi ada beberapa burung cendrawasih ini memang yang spesial sekali. Dan banyak lagi burung-burung lain yang endemik sifatnya, cuman ada di Fak-Fak itu sendiri. Nah, burung sebagai spesies yang bisa menjadi simbol ataupun sebagai objek untuk masyarakat melihat lebih tahu, lebih kenal lebih dekat maupun juga bisa menjadi objek studi. Tapi burung itu tidak kita lihat sebagai satu individu aja tapi berkaitan tadi langsung dengan ekosistem. Mengapa kita bawa ini dan mengapa kita mengangkat topik ini ke depan. Jadi memang secara tidak langsung ya dari konservasi Indonesia pun tahu banget dengan betapa pentingnya si burung-burung yang ada di Fak-Fak ini selain memang alamnya seperti itu ya Mbak ya. Oke. Dalam artian pendekatannya sendiri Mbak yang sudah konservasi Indonesia lakukan ini seperti apa untuk wilayah Fak-Faknya sendiri Mbak? Jadi ada beberapa kegiatan di Fak-Fak itu sendiri selain secara kebijakan gitu ya, secara kebijakan bekerja dengan masyarakat adat maupun dengan Pemda dan pemerintah untuk menetapkan kawasan-kawasan konservasi seperti kawasan konservasi perairan dan pesisir. Tetapi yang nggak kalah penting itu aktivitas kita di bidang pendidikan lingkungan hidup. Jadi kita banyak sekali bekerja di Fak-Fak itu melakukan pendidikan lingkungan hidup dari level anak-anak TK gitu ya atau anak-anak masih yang kecil sampai level-level pendidikan lingkungan hidup untuk orang dewasa. Salah satunya itu sebenarnya pendidikan lingkungan hidup itu cara-caranya tuh ada yang dari fun, games, tapi juga objektifnya itu benar-benar untuk mengkaitkan
atau membangkitkan kembali keterkaitan antara alam dan hidup kita gitu. Jadi bagaimana kita bisa role play atau memperlihatkan kalau misalnya tadi semua burung itu diburu atau semua ikan itu dibom, apa yang akan terjadi lama-lama terhadap sumber makanan atau sumber penghidupan itu sendiri. Selain kebijakan PLH itu juga kita banyak bekerja memang di bidang pariwisata. Nah, salah satunya ini pengembangan pariwisata bukan hanya di pesisir seperti kawasan diving dan sebagainya, tapi juga kita mengembangkan aktivitas-aktivitas seperti birdwatching di Fak-Fak itu sendiri. Dalam artian sudah banyak sekali dukungan dari Konservasi Indonesia ya, selain memang ke apa namanya pemberdayaan sekitarnya juga, terus juga ada tadi sekolah-sekolah yang seperti itu ya. Mungkin ke depannya ada planning seperti apa lagi Mbak dari Konservasi Indonesia terkait ini juga? Kita memang berkomitmen untuk ada di suatu daerah dan suatu ekosistem cukup panjang, tetapi tentunya berevolusi. Jadi mungkin di awal itu fokusnya penetapan kawasan konservasi, setelah itu penguatannya itu sendiri. Jadi kalau kita lihat pengalaman kita misalnya bukan hanya di Fak-Fak, tapi mungkin yang lebih lama lagi di Raja Ampat gitu ya. Mungkin di awal itu kan memang dengan penetapan kawasan dan sebagainya, tapi sekarang lebih ke pengembangan aspek-aspek kesejahteraan dan juga pendapatan livelihood yang lebih banyak lagi. Jadi memang akan berevolusi dan kita mengharapkan juga itu akan berevolusi di Fak-Fak. Tentunya apa yang ada di Fak-Fak berbeda dengan apa yang ada di tempat-tempat lain. Jadi dengan berjalannya waktu kita juga mengharapkan lebih banyak faktor-faktor atau aktivitas ekonomi yang bisa berjalan di Fak-Fak yang berkaitan langsung dengan pelestarian alam, tetapi juga kita bisa mengembangkan mungkin informasi sains dan data-data lain yang bisa dikembangkan lagi dan memperkuat pengembangan masyarakat dan pelestarian alam di Fak-Fak itu sendiri. Terima kasih Mbak atas penjelasan yang sangat informatif. Berarti sekali lagi terima kasih juga untuk Konservasi Indonesia yang terus apa ya bertugas atau dengan senang hati menjaga lingkungan Indonesia agar nanti ke depannya nggak cuma kita aja nih yang bisa menikmati, tapi juga anak, cucu, bahkan nanti cicit kita mudah-mudahan masih tetap bisa melihat salah satunya burung-burung ini seperti itu ya. Terima kasih sekali Mbak Meizani. Nah, eh, selanjutnya saya juga penasaran Pak sebenarnya tentang bagaimana hubungan masyarakat lokal dengan burung-burung yang hidup di sana. Karena saya sempat baca-baca nih sedikit, katanya bahkan burung-burung di sana itu sempat dijadikan sebagai salah satu panduan atau bahkan simbol gitu ya, kayak oh kalau burung ini tuh artinya dia penunjuk jalan atau apa. Nah itu seperti apa? Nah ini pasti kan kita nggak mungkin nanya ke siapa-siapa, nanyanya harusnya ke ahlinya seperti itu. Berarti monggo Pak silakan dibantu seperti apa. Ya baik, terima kasih. Memang uh, seperti tadi di sambutan saya sempat singgung, burung-burung secara khusus itu apa ya, memiliki hubungan yang begitu dekat dan akrab dengan masyarakat di sana. Begitu, seperti yang tadi ditanyakan. Contoh misalnya burung kasuari. Ya, burung kasuari ketika kita ada di hutan, biasanya kalau ini ketemu itu orang tua mereka pesan jangan ikuti dia gitu. Nah, ikuti itu ada dua. Jadi kalau dia maksud misalnya orang yang kehilangan jalan ketika ada di tengah hutan, jadi kalau Mas Adi dan teman-teman lagi foto-foto lalu bingung jalan ketemu dia, nah dia bisa menunjukkan jalan untuk ikuti dia untuk keluar. Tapi ketika ada orang yang niat uh, kurang baik misalnya, itu bisa saja dia justru antar dia bingung kasih bingung jalan lagi. Itu contoh untuk burung kasuari. Begitupun dengan beberapa jenis burung yang lain. Misalnya ada juga burung puhabuk dalam bahasa Iha. Itu dia jadi semacam alarm di mana detik-detik ketika si pembuat alat musik tifa, tifa tumor itu, tifa yang kecil,
Jadi si pembuat ini dia sudah lubangi semua, tinggal sedikit. Itu nanti tunggu pada jam burung itu bersuara, baru kemudian dilubangi. Itu kita yakini ketika burung itu dia kan suara begini, puk 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 puk. Nah, ada satu pengertian atau kalau kita terjemahkan kata puk kara dalam bahasa iya, itu dia bilang begini, otak otak terbukalah hara hara puk kara puk. Jadi puk itu otaknya. Jadi itu. Jadi kalau kita bisa terjemahkan setiap kenapa disebutkan dalam nama-nama burung itu dalam bahasa iya, ada beberapa jenis burung yang memiliki arti. Itu salah satunya burung itu. Burung puhabuk apa murai kah apa dia bernama di dalam buku ini. Itu. Jadi detik-detik dia suara ketika puk itu tifa di lubang. Nah, itu diyakini bunyi tifa itu akan nyaring. Begitu. Menarik ya Pak ya. Iya. Terus kalau misalnya untuk masyarakat lokal sendiri Pak terhadap burung-burung yang memang saat ini masih dilestarikan, itu gimana? Dalam artinya kan kayak sekarang kita sudah terbiasa seperti itu ya. Oh kalau bunyi puk-puk tuh artinya ini. Itu pasti ada penelitian, bukan penelitian, tapi faktor kebiasaan yang lumayan lama juga sampai akhirnya itu tahu. Berarti untuk si masyarakat lokalnya sendiri dengan si burung-burung ini bagaimana Pak? Iya, kalau jenis burung yang itu memang biasanya apa tidak dikonsumsi. Iya, jadi dia sedikit apa namanya lebih jinak lah kalau burung itu ditemukan begitu. Karena memang hampir semua burung saya sudah makan, jadi saya tahu dia punya rasa. Iya, jadi kalau burung itu lucu, saya cerita sedikit burung itu. Jadi waktu kecil kami kejar-kejar burung, kan dia suka lompat naik ke pohon, baru kemudian dia terbang. Dia tidak bisa langsung terbang dari bawah naik, tapi dia butuh apa tempat yang tinggi, baru dia loncat. Nah, jadi kalau kita kejar tertawa, itu masak dagingnya itu langsung lembek sekali, begitu. Jadi dilarang tertawa karena kejar itu lucu burung itu. Tapi saya alami memang itu waktu kecil, gitu. Dilarang tertawa burungnya Iya, ya Pak ya? kalau dikejar mau tangkap Dia itu tertawa. apa mau tangkap dia tidak boleh tertawa, karena kalau kita bunuh lalu kita masak dagingnya langsung lembek, tidak bisa dimakan. Tapi memang betul itu kenyataan pengalaman saya waktu kecil. Iya. Terima kasih. Satu lagi Pak, kalau misalnya burung-burung ini berarti kan dilindungi ya, Iya. burung-burung ini gitu. Terus tapi masih ada yang suka nakal nggak sih? Kadang kan namanya masyarakat, lo kita nggak tahu ya gitu, suka iseng ngambil buat peliharaan di rumah atau gimana? Iya, kalau terkait itu memang masih ada dan banyak begitu. Seperti yang suka ditangkap dan dipelihara ya burung nuri itu. Ya masih ada, sehingga teman-teman dari Kaisda itu mereka sering apa lakukan operasi, lalu kemudian ya kerjasama dengan MMP. Kami ada di MMP Masyarakat Mitra Polhut, dan bantu kawan-kawan yang ada di apa Polhut, Polisi Kehutanan untuk mendeteksi orang-orang yang suka itu tangkap burung. Saya tahun 2015 sebelum Mas Apung dan teman-teman masuk 2016 mendokumentasikan burung-burung di wilayah saya. Di wilayah Pohon Mangudunggara itu ada 4 marga kami. Nah, di hutan kami itu ada banyak orang yang suka pasang jerat burung maupun rusa dan berbagai jenis kanguru ditangkap. Itu ribuan loh jeratnya. Kami apa hancurkan, kasih rusak, lalu kemudian jaga orang-orang yang masuk, dikejar dalam hutan. Akhirnya itu berawal jadi 2005. Rupanya ada roh untuk bagaimana merawat itu. Kami punya kesadaran sendiri bahwa ini orang sudah masuk curi burung-burung ini. Dan itu masih ada sampai sekarang. Nah, satu hal lagi itu apa senjata yang tadi saya bilang, selama senjata itu masih ada, orang pasti masih tembak itu burung. Jadi ya itu orang punya bisnis, tapi mestinya ada larangan yang betul-betul apa tegas untuk tidak boleh ada yang membawa senjata itu melewati kawasan misalnya. Nah, itu masih orang lewat pakai itu. Sering berburu kuskus. Nah, itu di yang Ibu Meisa nih ke sana di area itu banyak kuskus. Tapi karena biasa sering malam orang berburu malam pakai senter tembak begitu.
Baik, terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat mengedukasi Bapak Freddy. Berarti dalam artian kalau saya ambil kesimpulannya, selain masyarakat lokal yang ikut menjaga dan pihak dari tim konservasi Indonesia juga sangat membantu terkait penjagaan ini ya Pak untuk ke depannya. Oke. Wah, makasih banyak berarti konservasi Indonesia. Top. Baik, nah Mas Adi mendengar cerita nih sebelumnya dari Mbak Mezani, dari Pak Freddy. Kalau dari sisi fotografi nih, peran fotografi atau dari balik lensa, ya, dari balik lensa ini bagaimana Mas untuk melihat kayak burung-burung yang kita jaga atau kita lindungi atau yang dari Mas Adi sendiri, apa sih yang harus dilakukan dari sisi fotografinya? Seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi kalau menurut saya, dulu saya sempat membuat Indonesia Wildlife Photography. Jadi mengumpulkan teman-teman yang suka memotret satwa dan hewan dengan visinya adalah jika satwa ini tidak ada atau jika kita tidak menjaga habitat ini, maka objek foto kita akan hilang. Jadi yang lebih ditekankan sebenarnya juga kita mengajak teman-teman fotografer untuk melindungi habitat dulu. Karena dengan kita melindungi habitat, satwa otomatis pasti ada. Kemudian juga saya mengajak teman-teman untuk explore. Karena selama ini buku-buku fotografi di kita itu kebanyakan orang luar yang buat, bukan orang kita sendiri. Padahal ya rumahnya di kita, gitu. Sayang maksudnya. Coba teman-teman explore dan alhamdulillah dari 2010 kita membentuk IWP itu udah ada banyak cabang-cabangnya. Terus teman-teman yang akhirnya ke daerah kayak Mas Apong, ya dia mengkoleksi foto-foto di pak-pak seperti itu. Memang cuman keprihatinan kita adalah ketika kita mempublikasi sebuah dokumen, ini orang-orang bisa ada dua pendapat. Satu ikut melindungin, satu ingin menyangkarkan. Ya. Itu. Karena wah ini bagus nih, kayaknya bagus buat di dekat rumah nih. Makanya kalau dulu saya sempat bantu teman-teman di Jatimulyo yang Desa Ramah Burung di Jogja, mereka itu mulai menguatkan dari peraturan daerah, peraturan desa. Karena kita belum tentu mungkin di tempat Pak Freddy warga masyarakatnya sudah oke. Cuman kan belum tahu nih yang dari luar yang masuk-masuk itu. Nah, cuman kan kalau pakai peraturan pemerintah ya yang kena maksudnya banyak yang mengabaikan lah. Cuman kalau dengan peraturan adat atau peraturan desa mungkin mereka takut. Lebih spesifik gitu. Lebih spesifik. Mungkin ke depannya juga kalau ini sudah ada, mungkin lebih dikuatkan peraturan-peraturan itu. Jadi biar melindungi kawasan tempatnya Pak Freddy, biar kalau ada orang lain masuk, ya mereka nggak bisa, nggak boleh gitu. Seperti itu. Jadi dan untuk anak-anak juga seperti yang Mbak Mezani bilang, memang perlu kegiatan pendidikan lingkungan hidup. Jadi sering-sering diajak ke hutan untuk langsung mengenal. Nah, kebetulan juga kalau saya di Jagat Satwa Nusantara itu kan ada juga beberapa burung-burung. Nah, kita kan kebun binatang. Dan mereka kadang nanya, ini tempat aslinya seperti apa? Aku bisa lu bilang tempat mereka lihat mambruk, ya ini di sana luar biasa tempatnya, hutannya. Gitu. Dan kalau kalian punya rezeki ya silakan langsung ke Papua untuk melihat. Karena ya kalau di kita kan hanya gambaran saja beberapa burung-burung yang ada di Papua kayak gitu. Makasih Mas Adi. Baik lagi kalau memang betul sekali ya Mas ya, kayak mengeksplor juga, mengenalkan karena mengenalkan sesuatu yang unik itu sebaiknya sedini mungkin dan kita juga ikut melindungi seperti itu ya Mas ya. Caranya salah satunya ya Pak dengan kita foto bukan asal foto untuk ditanggarin, tapi kita foto, kita share informasinya, terus kita juga kasih tahu ini loh cara melindunginya seperti itu dan ini adalah salah satu hal yang dilakukan oleh Mas Adi dan tim seperti itu. Wah, terima kasih banyak ini Mas Adi dan tim. Nah, saya juga percaya bahwa fotografi itu nggak cuma merekam momen ya Mas ya, tapi dia juga memiliki nilai. Jadi bisa ya balik lagi bisa untuk membantu melindungi seperti itu. Terus juga ada hal menarik nggak sih Mas waktu pada saat pencarian itu menurut Mas tuh foto burung yang bagus seperti apa mungkin atau oh ini termasuk yang unik, oh ini termasuknya apa itu seperti itu ada nggak? Iya, kebetulan kalau di kita itu sebenarnya terbagi ada yang backgroundnya memang dari biologi dan kehutanan yang menyukai hewan-hewan, ada juga yang orang umum. Nah, cuman ketika fotografer yang umum ini mereka ternyata belajar bahwa memotret burung itu butuh kesabaran. Jadi ketika kayak cendrawasih dia nari-nari, ya kita harus datang pagi, sepagi mungkin sebelum dia main ke tempat displaynya seperti itu. Dan juga beberapa teman-teman yang apa ya, fotografi satwa ini tidak bisa terulang. Misalkan saya dengan Pak Freddy motret di sisi ini, tapi angle-nya beda. Jadi tidak ada angle yang sama.
ketika memotret itu. Nah, beberapa teman-teman yang umum yang dulu sempat motret ya, foto model atau apa, mereka jenuh kan. Ya kalau foto orang bisa di-setting, cuman kalau burung kan nggak bisa di-setting. Murni. Dan akhirnya ketika mereka mengalami keasikan motret burung, ya udah mereka terjun ke situ. Ada satu teman tuh tadinya dia hanya motret mungkin beberapa jenis tertentu, cuman lama-lama dia tertantang untuk kayak mengumpulkan berapa banyak saya bisa motret burung-burung di Indonesia gitu. Kemudian juga ada teman juga yang ya akhirnya dia mulai membuat buku, kemudian menyebarkan ke saudara-saudaranya. Mungkin ya proyek kecil dia lah. Dia bikin katalog kecil nih, saya udah motret-motret ini. Setidaknya itu salah satu kegiatan untuk dia menyebarluaskan keanekaragaman hayati Indonesia seperti apa gitu. Terima kasih banyak Mas Adi atas informasinya. Ini nggak cuma mengedukasi, ya informatif juga seperti itu. Dan terima kasih juga untuk Mbak Mezani, Pak Freddy atas informasinya tadi. Saatnya ini kita udah masuk ke sesi selanjutnya nih, sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab coba. Ini penasaran. Nah, ini untuk sesi tanya jawab kita akan buka beberapa sesi. Nah, untuk sesi ini kita akan buka 3 penanya terlebih dahulu. Dan tenang-tenang, jadi nggak cuma bertanya, karena ada nanti 4 penanya terbaik. Jadi pertanyaannya yang bagus-bagus. Ada hadiah spesial juga, ada hadiah spesial. Hadiahnya itu adalah buku dari Yayasan Pustaka Obor Indonesia, seperti itu. Nah, boleh kita buka sesi tanya jawab? Ada yang mau bertanya? Wow, langsung satu. Ini bertanya silakan nama dan juga asalnya, tapi nggak perlu hobi ya, Mas ya. Cuman itu aja. Terima kasih. Ini, Mas. Saya jadi kata-kata izin bertanya ke Bu Eni tadi. Tadi jelaskan pada 38 huruf itu bisa atau bagaimana. Lalu boleh disebutkan jenis burungnya itu seperti apa aja. Lebih rinci lagi apakah dari 138 tersebut ada yang dilindungi dalam undang-undang atau tidak. Jika ada itu boleh disebutin lagi nggak burung itu seperti burung apa aja. Lalu untuk Pak Fredri Pak, apa juga upaya dari masyarakat adat di Papua sendiri untuk menjaga lingkungan atau menjaga burung-burung yang ada di alam, apakah dengan berbagai dengan peraturan-peraturan di masyarakat adat sendiri, ataukah hanya dari pribadi masyarakat masing-masing atau dari mulut ke mulut aja Pak? Terima kasih. Terima kasih. Mas siapa, maaf? Jadi, Mas Jati dari Kata Data. Oke, ini mau dikumpulin dulu atau mau langsung jawab aja kali ya? Biar nggak lupa. Oke, baik, pertanyaan dari 138 spesies burung ya Mas ya. Terus, wah ini susah Mas, pelajaran biologi sekali nih. Terima kasih loh pertanyaannya. Butuh contekan nggak Mbak? Oh enggak. Saya memang tidak hafal. Jadi nanti mungkin bisa dikasih listnya setelah ini oleh tim. Dan juga memang nggak semua, saya juga kita harus lihat ada beberapa yang dilindungi tapi tidak semua dilindungi. Karena memang jenis-jenis burung di Indonesia nggak banyak sekali masih yang belum dilindungi statusnya. Jadi masih belum dilindungi dan masih boleh untuk diperjualbelikan. Makanya tadi ada penangkapan dan sebagainya itu masih terus berjalan di fak-fak itu sendiri. Tapi nanti kita bisa kasih listnya selain. Kalau burung ya, iya. Iya, mamruk, burung cendrawasih, kasuari ya juga ya, itu semua dilindungi. Tetapi memang ada jenis-jenis lain yang kayak nuri dan sebagainya itu tidak. Seperti itu Mas Jati. Puas ya Mas ya. Oke. Nanti berarti oke. Oh ya, untuk pertanyaan Pak Freddy tadi tentang adat sendiri ya, hukum adat terkait burung-burung ini seperti apa? iya, eh, memang seperti yang tadi saya jelaskan, ada beberapa burung memang secara apa namanya, secara hukum itu memang ada ya burung seperti ada cendrawasih, ada beberapa yang sudah ini, tapi di masyarakat adat sendiri uh, upaya untuk melindungi itu uh,
karena sebelumnya seperti saya itu kita sering berburu ya untuk perburuan di waktu-waktu yang lalu. Tapi setelah kita menyadari bahwa burung-burung ini akan bisa punah dan hilang, maka mulai kita berupaya sendiri untuk menjaga dengan melarang orang masuk. Salah satu seperti yang tadi saya ceritakan, kami jalan berkilo-kilo untuk mendeteksi di mana orang pasang jerat dan kemudian kita bongkar, lalu kemudian secara adat itu kami buat ritual untuk melindungi burung-burung itu dan juga kemudian melarang orang masuk. Sehingga kalau orang yang berniat untuk masuk pencuri, percaya atau tidak pasti kau akan hilang jalan di dalam hutan itu. Nah, itu salah satu upaya yang kami lakukan. Begitu. Bisa? Ya. Sudah, Mas Jati? Baik, terima kasih. Terima kasih jawabannya, Mbak dan Pak. Ada lagi? Wah, banyak asik. Ya. Yang merah, Mbak. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad. Saya langsung saja menarik apa yang disampaikan oleh pemateri, di mana kita membahas aturan dan dilindungi oleh undang-undangan. Kita tahu burung ini adalah satu jenis yang dilindungi oleh undang-undang. Akan tetapi secara teori memang dilindungi. Bagaimana dengan prakteknya? Kalau prakteknya berbeda dengan undang-undang, apa langkah yang harus dilakukan agar undang-undang ditetapkan oleh pemerintah sejalan dengan teori dan sejalan dengan praktek di lapangan? Itu yang pertama. Yang kedua, bicara burung itu terlepas dari undang-undang yang dibuat pemerintah dan peraturan hukum adat. Kalau menurut pandangan pemateri, sejalan tidak undang-undang dibuat oleh pemerintah dan hukum adat. Kan secara hukum adat seperti apa, secara hukum yang dibuat saudara seperti apa, ini kan sudah ada aturannya. Ini sejalan antara dua belah lain, antara negara sama hukum adat. Sejalan tidak, Pak? Kalau tidak sejalan, apa solusinya? Kalau sejalan, kira-kira di lapangan dilakukan tidak secara prakteknya. Kan kadang-kadang gini, yang tertulis sama yang di lapangan itu sama. Nah, solusi dari Bapak bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Berarti ini pertanyaannya untuk Pak Freddy ya. Mas, maaf, Mas siapa? Nama saya Ahmad. Mas Ahmad, oke. Baik, Mungkin Pak, saya ke Pak Ferdi, tapi kalau dua materi yang mau menambahkan, menanggapi, akan monggo. Biar Bapak tahu kita semua. Terima kasih. oke, baik, terima kasih. Baik, Pak Ahmad. Nah, itu soal ada di situ. Iya, kita ada undang-undang untuk lindungi, tapi secara adat itu diizinkan untuk ambil. Tapi hanya sebatas untuk kepentingan adat dan budaya. Nah, itu tidak untuk diperdagangkan seperti itu. Karena tadi itu merupakan simbol. Nah, seperti yang saya pakai, saya saja yang bisa pakai, yang lain tidak perlu pakai. Seperti itu. Nah, oleh karena itu tadi memang secara undang-undang dilindungi, tapi secara adat ketika ada ritual atau berhubungan dengan tarian-tarian adat dan lain-lain itu bisa dipakai. Tetapi saat ini sedang diupayakan untuk membuat uh, seperti sekarang kita tidak pakai lagi cendrawasih, tapi pakai bulu ayam. Nah, itu salah satu. Kenapa saya bawa hari ini? Supaya saya bisa jelaskan secara apa faktanya seperti itu. Saya tahu pasti akan ada pertanyaan itu. Jadi, nah ini bedanya. Jadi kita coba buat mahkota yang mirip, tapi menggunakan bahan-bahan yang sudah bisa dari bahan lain. Begitu. Bisa ya? Iya. Kurang lebih itu. Terima kasih. Sudah menjawab Mas Ahmad? Boleh nambahin? Oh iya. Ya, sebenarnya memang kadang hukum adat dan hukum pemerintah ada ketidakselarasan. Namun sebenarnya bisa saja di kedepannya itu hukum adat itu mencakupi wilayah, Pak. Jadi dilarang berburu di suatu wilayah hutan. Kalaupun berburu itu ada kepentingan tertentu, misalkan untuk tarian atau apa, itu ada ininya sendiri. Sehingga itu juga tidak menyalahkan dari hewan-hewan yang dilindungi oleh pemerintah.
Nah, itu emang tergantung negosiasi di antara pemuka adat di sana. Mau memang kalau kayak lihat buku ini ada beberapa yang perlu ditambahkan seperti status internasional si burung ini apakah terancam punah atau tidak sama mana-mana burung yang dilindungi pemerintah Indonesia gitu. Cuman emang kedepannya kalau jalan tengahnya adalah menentukan lagi hukum adat bahwa burung-burung di kawasan hutan ini tidak boleh diburu kecuali untuk ada tertentu, maksudnya untuk keperluan ada tertentu. Seperti itu sih, Pak. Ya, saya tambah sedikit karena jadi betul itu di misalnya sekarang di wilayah hutan itu yang bisa dilakukan perburuan itu di tempat-tempat tertentu yang apa bisa diambil termasuk hewan lain itu. Nah, kemudian ada di kawasan yang kita biasa sebut dengan tempat pemali. Jadi ketika burung-burung itu ada di tempat itu, kita tidak bisa masuk. Begitu, bisa ambilnya tidak di tempat itu. Begitu. Ya, ya sama seperti apa kalau di Sumatera ada lubuk larangan. Ya. Itu kan tidak masyarakat boleh ngambil tapi hanya musim-musim tertentu gitu. Karena untuk menjaga biar mereka berkembang biak lagi dan terisi lagi gitu. Sebenarnya bisa aja karena dalam konservasi sendiri kan ada pemanfaatan berkelanjutan. Jadi tidak hanya menjaga tok tapi juga ada pemanfaatan berkelanjutan karena yaitu dipergunakan oleh masyarakat di sekitar. Terima kasih Mas Adi. Ada tambahan lagi? Sama sama saja mungkin tambahannya selain kayak di hutan gitu ya, salah satu yang kita lakukan juga dengan teman-teman masyarakat adat dan juga pemerintah kalau di kawasan konservasi itu kan memang secara mungkin penetapan kawasannya itu dari pemerintah. Jadi itu hukum legal formal. Tetapi pengelolaannya itu nanti tergantung di tingkat tapak tentunya. Jadi ada yang pengelolaannya itu di level pemerintah pusat, ada yang di pemerintah daerah, dan di pemerintah daerah itu seperti di Papua banyak sekali yang dilakukan oleh yang disebut Pokmaswas atau kelompok pengawas dari masyarakat gitu ya. Dan sistem pengelolaannya itu sendiri kayak di kawasan konservasi perairan misalnya ada yang disebut, bahkan di darat juga ada yang disebut sasi gitu kan. Jadi area-area yang ini di daerah timur disebut sasi, jadi kadang-kadang ditutup itu untuk memang eh, untuk waktu tertentu tidak boleh diambil sama sekali. Setelah itu diambil dalam waktu singkat dan ditutup lagi. Jadi memang em, di Indonesia pun hukum legal formal dan kearifan lokal itu terus harus dibangun dan tapi memang benar nomor satu itu hukum adalah satu hal tapi bagaimana pengelolaan di lapangan itu makanya kita melakukan pendampingan secara terus-menerus dan juga kita saling belajar dan meningkatkan lagi pengetahuan dan kebudayaan maupun kearifan lokal yang sudah ada. Jadi kadang-kadang kan memang kearifan lokal ini tergerus ya dengan waktu, terutama dengan gadget, dengan apa. Mungkin kita aja yang di Jakarta sudah pasti gitu tentunya. Mungkin nggak tahu burung-burung apa yang ada di taman yang di depan kita gitu. Tapi teman-teman di Fak-Fak juga generasi muda ini sama juga kan, tergerus karena juga ada terekspos dengan hal-hal lain. Jadi kearifan lokal ini dibuat lebih relevan, lebih keren, lebih membanggakan cara-caranya itu dengan mengkaitkan dengan objek-objek yang ada di masyarakat langsung seperti di musik ataupun yang ada di alam. Jadi itu memang cara-caranya itu bukan hanya legal formal, ada, tapi kita juga harus mengembangkan sesuatu yang lebih relevan lagi ke depannya. Penting sekali yang namanya relevansi itu penting berarti ya Mbak ya. Oke, baik Mas Ahmad, sudah ya? Oke, terima kasih. Baik, ini satu penanya lagi. Waduh, banyak banget ini. Bagaimana? Oh, baik, terima kasih. Boleh nama dan asal? Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yasin Kunadi dari Bukti. Saya ingin bertanya ke Pak Freddy ya. Saya menarik tentang pandangan masyarakat terhadap burung. Yang ingin saya tanyakan, adakah burung yang memberi tanda atau pertanda cuaca menurut pandangan masyarakat adat Papat, dan juga adakah burung yang secara adat memang pamali atau dilarang dimakan? Itu aja Pak. Terima kasih. Silakan Pak. Iya. Eh, burung yang memberikan tanda cuaca itu ada satu di sini namanya
Heproma, Prodama. Eh, iya, itu dia ketika dia bersuara itu pertanda hari ini cuaca baik. Jakarta terah hujan tuh, tapi burungnya tidak suara. Iya, tapi itu salah satu burung apa yang memberikan informasi terkait dengan cuaca. Kemudian ada satu lagi burung kowiak itu. Dia setiap 1 jam dia akan bersuara, begitu. Dan dia ketika sore dia bersuara itu pertanda waktu untuk orang pulang dari kebun. Nah, itu. Kemudian ada satu burung yang sampai saat ini belum berhasil didokumentasikan. Dan itu tantangan buat Pak Adi dan teman-teman. Burung itu setiap saat kita dengar suaranya, tapi sulit untuk kita dapati dia. Mungkin saking kecil atau tidak tahu bagaimana. Nah, dia itu akan memberikan informasi ketika ada orang mau datang atau ada informasi apapun, dia akan kasih tahu. Dan kita memahaminya dengan bahasa Iha. Jadi kita dengar baik dia bicara apa dalam bahasa Iha. Nah, sampai saking pintarnya burung. Jadi burung itu biasanya teman-teman wartawan di Kifak pakai nama itu. Hiri-hiri namanya. Tapi burung itu belum ada di dalam buku ini karena belum berhasil didokumentasikan. Dia bisa kenal saya ketika kemarin seperti Mbak Meisani dan teman-teman mau datang, dia sudah kasih tahu bahwa besok pagi ada tamu yang datang, dia sudah kasih tahu. Nah, gitu. Baru kami dapat informasi ada peluncur yang datang lalu informasikan bahwa ada tamu, macam begitu. Kalau saya dia rupanya kalau di wilayah tempat saya, di dusun saya dia sudah tahu. Jadi kalau saya misalnya dari kota mau atau dari kampung mau ke dusun, orang yang ada adik-adik atau mama mereka yang di dusun, mereka sudah dengar, dia akan sebut Freddy ada datang, Freddy ada datang. Ah, itu mereka sudah tahu, oh sebentar kakak datang. Nah, itu tiba-tiba begini muncul, itu tadi dia suka tahu burung itu. Nah, itu. Dan itu yang belum berhasil dokumentasikan. Silakan Pak Adi pakai caranya bagaimana untuk bisa dapat dia gambar. Makanya nanti harus dilihat di bukunya, karena di bukunya ini banyak, saya juga baca nih ada yang menandakan binatang datang ke kebun warga gitu kan. Ada juga yang menandakan musim kemarau akan tiba. Jadi menarik banget. Tapi ini yang menjadi salah satu hal menarik dari buku ini tuh selain foto dan isinya informatif, dia juga ada kearifan lokal. Ibarat tuh kayak fun fact gitu ya Mbak ya. Fun fact yang perlu kita tahu, ya sebenarnya penting nggak penting, tapi kalau kita tahu tuh menarik banget gitu. Jadi ya wajib sih dibaca, dimiliki seperti itu. Ini pareong. Oh ini. Iya, Tadi pareong. Iya, itu musim timur. Kalau saya nanya ke Pak Freddy boleh? oh, tapi Pak Adi punya satu tugas berarti hiri-hiri jangan lupa difoto. Ya. Ya, gitu. Enggak, kan tadi Pak Freddy bilang sudah makan burung semuanya. Nah, cuman mau tahu kan di Papua itu ada pitohui. Itu Oh, kalau iya. Kokowes, ya. kokowes. Nah, itu kan disebut burung beracun tuh. Betul. Nah, kalau di sini disebutkan gatal-gatal kalau Iya. dimakan. Nah, apakah Pak Freddy pernah makan itu Nah, burung itu saja yang Mm-mm. karena itu memang dia beracun burung itu. Jadi kena di badan kita ini gatal Gatal. burung itu. Burung itu sampai saat ini di kota saya masih pelihara ada satu pohon namanya dalam bahasa bilang kasar penpen karena itu makanannya, Bu. Jadi di belakang rumah itu masih ada saya jaga. Jadi kalau dia sekarang ini lagi musim apa musim buah itu, di burung itu dia bisa datang tinggal di belakang rumahnya untuk makan buahnya. Begitu jadi masih berapa kilo hutan dia datang sampai di pinggir. Karena saya masih pelihara pohon-pohon di pinggir dan salah satu pohon makanannya itu ditinggal. Jadi dia tahu tempat makannya rupanya. Jadi masih sering datang. Setiap pagi kalau ada suara saya keluar dengan HP untuk bikin siaran langsung. Tapi emang rasanya enggak Iya, gatal di mulut gitu, Pak. tidak di mulut tidak. Tapi di badan ini tapi. Oh tidak, burung ini memang tidak kita makan. Tidak. Iya, Karena tahu beracun. iya tahu. Hmm. Namanya kokowes. Ya. Oke, terima kasih. Oke, kita buka sesi penanya selanjutnya boleh? Mas, ini dulu yang Mas topi merah, wis. Mas topi merah.
Nama dan asal boleh Mas? Terima kasih, saya Temi dari Pengambil Indonesia. Tadi cerita tentang nama dan pengenalan masyarakat terhadap binatang yang misalnya ada racunnya, apa burung yang ada racunnya. Eh, Salah satu tanda lain kedekatan masyarakat adat dengan lingkungannya itu dari cerita. Kalau misalnya kita tahu masyarakat Bajo punya cerita tentang duyung yang ada beberapa versi, misalnya perempuan istri yang lari dari rumah kemudian pergi ke laut dan menjadi duyung, atau ibu yang meninggalkan anaknya kemudian jadi duyung. Nah, kalau eh, di Papua di tempat bapak itu kira-kira ada cerita nggak, cerita rakyat dari orang tua dulu tentang burung itu seperti apa? Kemudian ada nggak simbolisme tentang burung? Kalau kita tahu lambang universitas itu kan burung hantu yang pakai toga, menandakan intelijensi yang kecerdasan. eh, apa apa eh, seperti apa burung dimaknai oleh masyarakat adat sekarang? Itu tadi ibu, eh, kalau masyarakat adat sekarang kan percaya burung kasih apa ada tentang alam atau tentang sesuatu misalnya. Kemudian ada nggak pemaknaan ini dia binatang cerdas atau binatang apa misalnya gitu yang dipercaya? Ada. Terima kasih Mas Temi. Berarti rangkum adalah folklore tentang burung ini sendiri atau cerita rakyat tentang burung ini sendiri sama apa namanya kecerdasannya dari burung-burung ini taunya seperti apa? Seperti itu ya Mas Temi ya? Dia dimaknai sebagai apa? Oh dia dimaknai seperti apa? Baik. Silakan. Baik, iya, memang ada beberapa burung, tapi salah satunya burung cendrawasih. Memang itu apa di menurut cerita rakyat bahwa burung itu apa tercipta dari manusia yang kemudian berubah jadi cendrawasih. Ada ceritanya. Dan itu teman-teman yang ada beberapa penulis sudah menulis cerita rakyat itu. Begitu. Kemudian terkait dengan kecerdasan, itu ada burung yang namanya wakio, apa kakatua raja. Kayaknya masih di hutan. Terlalu tegang soalnya. Enggak Ada ya? di sini. Iya, iya. Burung ini juga disebut apa? Siong. Siong artinya apa? Selain karena dia punya apa namanya jambul, itu disebut siong. Siong dalam bahasa Iha itu menimba. Iya, menimba, menimba. Begitu. Sehingga saya juga memberikan nama sebuah paut di kampung saya, itu paut siong. Artinya bahwa pemahamannya bahwa burung ini eh, dengan namanya itu memberikan makna bahwa semua pengetahuan itu ketika kita menggunakan nama ini maka anak-anak akan menyerap semua pengetahuan. Begitu. Seperti jadi siung misalnya kita bawa apa bambu untuk pergi timba tada air, nah itu dengan bahasa disebut siung. Begitu. Tapi siung juga adalah mahkota yang ada di Kakatua Raja itu. Sehingga dengan pemahaman bahwa ketika anak-anak itu belajar menimba ilmu, mereka akan jadi pemimpin-pemimpin masa depan. Begitu. Ya. Ada makna asal dia di atas kepala. Apa di kopi ada? Oh ini mahkota ini. Ya ini saya jelaskan bukan burung lagi, tapi saya jelaskan soal atribut kalau itu. Iya, benar. Jadi eh, seperti yang saya pakai, ini ada cendrawasih dan juga kasuari, dua simbol eh, keindahan dan juga simbol kepemimpinan ada di sini. Di cendrawasih dan juga kasuari sebuah apa burung yang perkasa. Nah, itu begitu. Jadi sehingga yang ini itu biasanya yang dipakai oleh kepala marga atau pimpinan-pimpinan tertentu. Begitu. Yaitu ada hakma. Namanya hakma, mahkota ini dalam bahasa ya. Hakma. Ya. Hakma.
topiknya. Oke, terima kasih Mas Temi. Nih satu penanya lagi boleh ya? Satu. Oh, tadi kan cowok-cowok udah. Aku ke cewek dulu ya Mas ya. Mbak-mbak cantik yang pakai kerudung pink, boleh? Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Hikmah dari Kalimantan. Sebenarnya mau tanya lebih ke pengalaman. Karena kalau untuk pengalaman gunung itu pasti dia ada spesies atau spesies dari budaya. Nah, kalau untuk di bahasa Mata sendiri, spesiesnya itu apa sih, Pak? Jadi sebenarnya tuh yang paling dicari selain cendrawasih tentunya, karena cendrawasih kan memang tuh daerahnya mereka ya. Nah, selain cendrawasih tentunya itu ada satu spesies yang paling dicari selain yang ciri-ciri tadi yang memang yang susah banget didokumentasikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu aku mau tanya ke Mbak Meidani, ke Mbak Mei itu dari pas perjalanan selama ke sana ada nggak sih Mbak pengalaman yang wah banget ngeliat satu spesies atau satu jenis burung kayak ini cantik banget, ini tuh aku belum pernah lihat kayak gitu. Itu ada nggak sih yang benar-benar nempel banget nih di kepala Mbak Mei sampai sampai sekarang tuh kayak pokoknya kalau aku ke sana aku harus lihat lagi kayak gitu. Terus ya pertanyaan selanjutnya banyak ya. Ya pertanyaan selanjutnya ada ini Pak. Eh, boleh nggak sih sebagai orang umum atau orang luar kita melakukan perjalanan ke hutan ini? Jadi kayak misalkan mungkin dari kampus yang ingin melakukan perjalanan studi atau mungkin kalau penelitian kan sudah pasti dimaksudnya bisa ya. Kalau ini untuk kayak hanya observasi saja atau hanya berburu foto saja, berburu foto ya, bukan berburu burungnya. Seperti itu boleh nggak sih Pak? Atau memang dia harus melalui perizinan-perizinan khusus dulu? Terima kasih. Terima kasih Mbak Hima. Pertanyaan pertama tadi adalah yang spesial di wilayah Fak-Fak ini burungnya apa nih Pak? Iya, selain cenderawasih, selain yang tadi juga ada satu yang juga belum berhasil didokumentasikan. Iya, itu dia berada di ketinggian. Kemarin ada teman-teman fotografer juga dan dari LIPI kalau tidak salah, mereka mencoba untuk mencari keberadaan burung itu. Nah, ketika dia bikin sarang itu kalau dia taruh batu kali, maka itu arah di situ ada kali di situ misalnya. Begitu. Dia kalau taruh bambu berarti di sebelah sini ada bambu. Gitu. Jadi kalau dia penunjuk arah burung itu di sarangnya. Nah itu. Nah burung itu memang yang paling dicari dan dia berada di ketinggian di atas 1000, ketinggian di atas 1000 dia. Kemarin teman-teman kebetulan salah satu tim dari Apung punya tim, adik saya mereka dia yang temani mereka dari teman-teman LIPI untuk ke ketinggian Gunung Paham tapi belum berhasil temukan. Nah, burung itu salah satu spesies yang memang paling dicari tapi belum juga ditemukan dan salah satunya tadi itu hiri-hiri. Begitu. Itu Mbak Mei. Tadi pertanyaan adalah burung-burung yang paling terngiang niang gitu, nggak bisa dilupain dan pingin ketemu lagi burung itu. Jujur aja sebenarnya kalau saya itu lebih pengalaman di alamnya sih yang teringat banget karena kan tadi pagi-pagi eh, masih gelap datang ke situ nungguin burung gitu kan. Em, itu suatu pengalaman yang spesial. Tapi setelah itu yang lebih spesial lagi di Fak-Fak itu selain misalnya tadi ke desanya Pak Freddy gitu ya. Setelah kita dari desa itu kita jalan ke Ubadari. Jadi ada kampung lagi di situ. Kampung Ubadari itu kampungnya sejaman juga ya Pak ya dari desa Bapak. Ya sekitar 1 jam 1 jam setengah. Di situ em, ada air terjun yang bertumpuk-tumpuk, terus makan durian yang terenak di seluruh Indonesia. Paling enak karena saya suka banget durian. Eh, setelah itu kita menyelusuri mangrove, salah satu mangrove terbesar yang ada di seluruh dunia.
terus keluar kayak Raja Ampat kecil. Jadi itu yang saya lakukan di satu hari, hanya di satu hari di Fak-Fak, di em, tempat-tempat yang mirip Raja Ampat kecil itu, kan itu kars ya, limestone atau batu kapur itu, eh, batu cadas itu dia di ada gambar-gambar dari eh, lukisan tangan-tangan yang dari ribuan tahun juga. Jadi Fak-Fak itu spesial sekali. Jadi bukan hanya burungnya, dan itu burungnya ada yang di desanya Pak Freddy, yang ada burung cendrawasih, sampai burung-burung seperti Raja Udang warna biru dan yang lain yang adanya lebih di kawasan pesisir. Jadi memang tempatnya spesial banget. Saya pingin balik bukan hanya untuk lihat burungnya, tapi untuk menikmati semuanya dari alamnya sampai durennya. Duriannya enak banget. Saya nggak ada yang ngalahin. Satu pertanyaan tadi ada terkait ke hutan, itu kalau untuk mau ke sana harus minta izin atau enggak, atau gimana, seperti apa tuh pertanyaan Mbak Hima yang terakhir. Oh iya. Kalau izin di pemerintah saya kurang tahu, tapi kalau di adat harus izin gitu. Karena misalnya mau ke tempat saya secara khusus itu, yang perempuan tentu sedang tidak berhalangan. Iya, itu harus dikasih tahu memang begitu. Nah, itu jadi ada beberapa hal yang ketika masuk di hutan itu harus diperhatikan. Itu misalnya Mbak Meisa ini ketika datang, mereka harus datang singgah dulu karena ini yang datang ini komandannya konservasi di Indonesia. Ya gitu. Jadi kalau dia sudah izin ya, anak-anak buah boleh datang. Kurang lebih begitu. Tapi itu ada apa apa namanya syarat-syarat secara adat yang harus dipatuhi. Sehingga kita percaya bahwa ketika melanggar itu pasti akan ada konsekuensinya secara adat. Begitu. Gitu, terima kasih. Terima kasih. Tapi terbuka kok. Jadi ke Fak-Fak terbuka untuk pariwisata karena juga sudah ada pengelolaan dengan masyarakat juga, dan di Pemdanya juga sangat terbuka. Betul. Jadi jangan, nggak perlu takut ya Mbak untuk ke sana. Intinya tidak datang diam-diam, toh. Ya, pasti dikasih informasi. Soalnya kalau nggak diam-diam juga udah dikasih tahu burung tadi kan. Iya, pasti burung kasih tahu ada orang datang. Baik, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan dari online Zoom. Pertama dari Mas Mudi, Jakarta. Apa tantangan yang paling besar saat membuat buku burung? Pertanyaan kedua, apa yang bisa dilakukan generasi muda untuk ikut dalam kegiatan konservasi? Pertanyaan nomor tiga, bagaimana cara sosialisasi ke masyarakat adat terkait burung dilindungi? Ini untuk Mbak Meizani sama Pak Freddy seperti itu. Dan ada satu untuk Mas Adi, katanya dari Mas Robi Ricardo Jambi. Mas Adi, kasih tips buat pemula saat memotret burung migran. Nah, jadi kita ke pertanyaan pertama dulu ya tadinya. Oh, ke Mas Adi dulu, ada satu nih Mas, biar fokus Mas. Iya, kalau tips memotret burung itu yang pertama kenalin dulu spesiesnya. Jadi kan nggak mungkin kita motret burung hantu di siang-siang, nggak nongol dia. Jadi sama untuk burung migran, kita harus tahu dulu apa burung migran apa, kemudian apakah udah masuk musim migrasi atau belum. Karena di Indonesia sendiri musim migrasi itu ada dua. Migrasi dari utara itu datang di bulan Oktober ini sampai bulan April. Nah, kalau dari Australia itu datang di sekitar bulan Mei sampai bulan Agustus. Nah, tinggal kita mau yang mana dulu nih. Kalau mau burung dari utara, kita mau burung apa? Burung-burung elang kah? Burung-burung hutan atau burung-burung pantai? Nah, kalau burung pantai ya kita ke pantai. Nggak mungkin kita ke hutan, nggak akan nemu. Gitu. Terus kalau untuk burung elang-elangan ya kita nyari tempat yang tinggi, tempat perbukitan seperti itu. Jadi intinya adalah kita mau motret apa dulu, kita kenalin spesiesnya seperti apa, karakteristiknya seperti apa, terus tempat-tempat dia bertengger itu seperti apa, baru kita jalan. Jadi memang study dulu, jangan asal langsung jalan karena bisa-bisa zong seperti itu. Jadi quotes ya, study dulu, jangan asal jalan. Zong, ini buat Mas siapa? Mas Robi Ricardo Jambi ya Mas ya. Oke, pertanyaan untuk Mbak Mezani dan Bapak Freddy. Tadi mungkin untuk sulitnya bikin buku burung itu sebenarnya ngumpulinnya. Jadi kan memang ini kerjasama, bukan professional photographers gitu kan, saja gitu ya. Tapi
dengan teman-teman birding community. Jadi memang konsepnya itu mengembangkan kecintaan pada alam dan burung terutama dan mengumpulkan foto-foto ini cukup lama juga prosesnya dengan teman-teman. Makanya kalau bisa dilihat nanti fotonya itu beda-beda karena kameranya beda, yang mengambil fotonya beda, tapi memang ini bukan buku burung biasa gitu ya. Ini buku burung yang kita kembangkan untuk mengembangkan kecintaan komunitas birding di Fak-Fak dan juga generasi muda untuk lebih tahu apa yang ada di situ. Jadi itu yang paling utama tentunya. Kalau nomor satu, kalau saya juga bukan fotografer burung, tapi saya suka fotografi, kadang ngambil foto burung tuh pegel kepala. Ya kan gini terus ya. Jadi olahraganya harus sering-sering stretching. Tapi ya itu salah satu yang paling utama ya. Pak Freddy juga kan dengan teman-teman komunitas itu tahu banget bahwa proses untuk mendapatkan gambar-gambar ini dan cerita-cerita ini itu yang butuh waktu. Jadi karena ini bukan buku burung yang hanya melihat spesiesnya saja, tetapi kita bercerita dan menggali cerita-cerita kearifan lokalnya itu sendiri. Nah, fun fact ya, bikin relevan nih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa dilakukan generasi muda untuk ikut dalam kegiatan konservasi? Buat saya lagi ya. Mungkin untuk generasi muda banyak banget yang pasti tak kenal tak sayang biasanya, tapi kadang juga belum kenal udah sayang juga ada gitu kan. Jadi sebenarnya coba aja melihat lagi apa yang ada di sekitar kita, tetapi juga apa yang kita tertarik gitu ya. Jadi misalnya kalau saya dari dulu suka di alam, lebih suka berenang, atau misalnya saya suka jalan gitu ya, trekking, tapi saya bukan anak naik gunung ya, jalanin yang disukain dulu dan mulai mengenal. Kalau kita bisa kesempatan traveling walaupun dekat-dekat di dekat daerah kita, mau kita di Jakarta, Bogor, ataupun di seluruh Indonesia, coba lagi mengenal masyarakat yang ada di situ dan juga mengenal, kalau lebih sering datang biasanya lebih sering memperhatikan suatu hal gitu. Kadang em, kalau saya suka ke taman di Jakarta gitu ya, kadang nggak pertama-tama ya cuma jalan kaki aja gitu, tapi lama-lama kelihatan tuh nanti ada burung ini jam tertentu atau ada binatang-binatang lain. Nah, mulai mengobservasi itu penting dan juga saling belajar, lebih tahu lagi. Tapi kalau pekerjaan yang bisa dilakukan yang real banyak sekali. Selain mendukung program-program konservasi yang ada di Indonesia, kita juga bisa terjun langsung melihat mungkin teman-teman generasi muda sekarang lebih banyak yang tertarik green jobs atau karir-karir di konservasi. Nah, itu bisa mulai eksplorasi karena kayak di KI sendiri bukan semua saintis doang yang kerja, tapi ada teman-teman komunikasi, ada teman-teman di bidang finance, di bidang accounting, sampai ke teman-teman tentunya teman-teman science atau teman-teman yang seperti saya generalis gitu ya. Saya tuh generalis bukan spesialis. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk pelestarian alam, pengembangan ekonomi kita, karena ini saatnya di mana benar-benar kita bisa maju dengan tema dan paradigma ekonomi yang berbeda dan itu dari alam. Itu yang kita percaya. Terima kasih. Saya tambah, ya apa sulitnya apa namanya dalam penulisan buku ini, salah satunya adalah orang-orang yang tahu persis nama burung dalam bahasa dan kemudian cerita-cerita itu mereka sudah usia lanjut dan mereka yang sering ada di hutan dan itu kita sekarang mulai kesulitan untuk menemukan mereka sehingga saya mau bilang mari kita selamatkan yang tersisa sebelum habis sama sekali karena kalau mereka ini sudah tidak ada kita mau tanya lagi di siapa begitu. Nah itu salah satu kesulitan kita dalam menggali apalagi menggali cerita tentang apa burung-burung ini itu memang butuh orang yang lebih memahaminya, terutama orang-orang yang lebih tua dari saya. Begitu. Saya pun belajar dari mereka dan bertanya burung ini apa ceritanya seperti apa. Dan itu secara inisiatif saya belajar karena saya sering
memimpin anak-anak dalam menyanyikan lagu-lagu dalam tarian. Ketika menyebut nama burung dan dengan ceritanya, lah saya tidak tahu burung ini seperti apa, maka saya berusaha untuk kemudian lihat atau menemukan dia. Nah itu. Jadi kita sulit cari orang-orang untuk kasih informasi buat kita. Lebih baik cepat tuh mas foto cepat burung-burung yang belum ada supaya ya begitu kira-kira. Baik, terima kasih Mbak Mezani, Bapak Freddy, dan Mas Adi atas penjelasannya yang sangat informatif dan mengedukasi. Ini nggak terasa loh, ini udah di penghujung waktu ya. Kita udah masuk di penghujung waktu, terus nanti kita juga akan ada pengumuman. Dan sekedar mengingatkan nih, ternyata besok itu Hari Migrasi Burung Sedunia. Jujur, ada yang tahu nggak? Kalau nggak ada yang tahu nih dikasih tahu, jadi biar besok. Mbak biasanya diapain ya kalau Hari Migrasi Burung Sedunia? Oh, pengamatan. Ternyata ada. Oke. Saya nanti ikut mengamati ya Mbak Ima ya. Oke, ini sebelum diumumkan sedikit ada pesan sponsor. Bagi yang ingin memiliki buku burung-burung dalam tinjauan budaya Mbah Mata Fakfak yang dipegang oleh Mbak Mezani ini, rekan-rekan bisa membelinya secara pre-order di website Yayasan Pustaka Obor Indonesia atau di toko resmi Yayasan Pustaka Obor Indonesia di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Blibli, atau bisa langsung ke tim obor yang ada di meja depan, seperti itu ya. Ada Mbak Hani atau ada Mas Imam yang akan membantu di sana. Terus buku ini sih yang bisa dapat saya pastikan adalah selain untuk koleksi pribadi, isinya yang sangat informatif ini juga cocok kita kasih ke anak-anak nih. Ke anak-anak dari dini biar dia mencintai juga burung-burung. Terus juga Mas Adi, ayo tolong burung-burung yang belum dilihat bisa diambil fotonya seperti itu. Terus Mbak Mei dilanjutkan untuk perlindungan burung-burungnya. Bapak juga terima kasih untuk uh, menjaga si burung-burung ini biar tidak sampai punah seperti itu ya Pak ya. Baik, ini kita akan promosi dulu sebelum kita closing. Promosi kita akan info 4 penerima buku, boleh ya Mbak? Ini boleh Mbak sama. Oh ya, ini kan tadi ada. Jangan kemana-mana ya, loh. Ini dapat buku loh. Boleh. Kenapa? Oke. Saya yang salah satu yang dapat buku ya, Hima. Yang berikut Temi. Oke, yang beruntung ini Mas Ahmad. Berarti selamat untuk Mas Ahmad, Mas Temi, dan Mbak Hima ya. Bukan berarti pertanyaan yang lain jelek, pertanyaannya bagus-bagus semua. Cuman memang, oh ada satu lagi. Satu lagi. Ada 4 buku, wow. Siapa nih? Kan nggak mungkin saya yang pilih ya. Siapa nih? Pak, Mbak. Ini ya. Yadi. Mas Yadi, betul ya? Siapa sih tadi? Humaydi. Oh iya. Oke, berarti ada Mas Ahmad, Mas Humaydi, Mas Temi, sama Mbak Hima. Seperti itu. Ini sudah terpilih. Oke. Baiklah, sebelum acara ditutup, saya haturkan terima kasih banyak untuk Yayasan Pustaka Obor Indonesia yang sudah mewadahi acara peluncuran dan diskusi buku hari ini. Terima kasih kepada Mbak Mezani, terima kasih kepada Pak Freddy, dan terima kasih kepada Mas Adi. Informasinya tuh informatif sekali, sangat persuasif dan juga mengedukasi seperti itu. Terus tentunya terima kasih juga untuk rekan-rekan yang dengan senang hati hadir hari ini di Salihara Art Center maupun secara online via Zoom hari ini. Terima kasih teman-teman online. Next datang lagi ya. Terus mohon maaf jikalau saya ada salah kata atau salah penyebutan. Saya Trik Purnamasari pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.